Salam sejahtera dan selamat Paskah untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam kasih dan berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami keluarga Bapak Pemancar Ginting dan Ibu Nitawati Berusi Tepuh dari Paroki Santo Yohanes Paulus II, Namo Pecawir, mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Uskupan Agung Medan dan kepada kita semua yang telah memberi kesempatan kepada keluarga kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang kita renungkan hari ini, Sabtu 21 Mei 2022, hari biasa pekan kelima masa Paskah. Bacaan yang kita renungkan dikutip dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai ayat 21. Kami mengajak kita semua ikut serta merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan rahmat kami dapat merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami sabda-Mu dan dapat memetik pesan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami selalu, ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan panggilan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan akan dibacakan oleh anak kami, Egiana Francisca Burginting. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Sharing dimulai dari Ibu. Setelah membaca sabda Tuhan, ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku. Ayat ini menarik bagi saya, mengingat banyaknya pengalaman yang saya dengar dari kesaksian teman tentang pengalaman mereka sebagai pengikut Kristus dalam melayani Kristus yang tidak jauh dengan pengalaman saya. Saya sudah berusaha membuat yang terbaik dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Namun ada juga saudara seiman yang tidak suka terhadap apa yang saya buat. Saya sudah berusaha
berbuat dalam pelayanan, tetapi sering ditanggapi dengan negatif. Pas seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan melalui cemohan, fitnah, dan sindiran, timbul dalam hati untuk pemilihan pengurus gereja periode berikutnya, saya akan menolak ketika dipilih menjadi pengurus. Namun ketika niat itu muncul, saya merasa dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Apa yang saya alami dan rasakan tidak sebanding dengan yang dialami oleh Tuhan dalam menyelamatkan saya dan saudara-saudariku terkasih. Tuhan rela menerima segala fitnahan dan siksaan yang luar biasa. Mengapa saya tidak kuat dengan penderitaan yang kecil ini? Akhirnya saya bangkit kembali karena Tuhan yang luar biasa mengingatkan saya melalui sabdanya ini. Maka jangan takut dibenci ketika melakukan kebaikan dan melayani Tuhan. Demikian saudara-saudariku terkasih, pengalaman iman, sharing iman yang saya berikan pada hari ini. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 19 yang berbunyi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat ini menarik bagi saya karena mengandung makna pengorbanan dalam mencintai dan mengikuti jalan Tuhan. Dalam mencintai Tuhan dan mengikuti jalannya, saya dihadapkan pada suatu pilihan. Saya harus memilih suatu jalan, yaitu kesenangan kaum milenial zaman ini atau kegiatan gereja. Jalan kaum milenial adalah jalan kesenangan duniawi, berjalan-jalan bersama walaupun itu di hari Minggu. Hal ini tentu sangat menyenangkan secara duniawi, bukan? Tetapi gereja menuntut saya untuk melayani Tuhan, yaitu sebagai guru sekolah minggu. Tentu dalam hal ini sulit untuk menentukan pilihan. Tetapi sabda Tuhan mengingatkan saya bahwa hal terpenting dalam hidup adalah melayani Tuhan dan setia melaksanakan tanggung jawab sebagai guru asmika di stasi yang telah saya terima. Saya menyadari Tuhan telah memilih dan mengutus saya sebagai guru asmika, maka saya harus rela menerima perlakuan teman yang menganggap saya tidak setia pada mereka, dan saya harus rela ditinggalkan teman karena mengikuti jalan Tuhan. Demikian yang dapat saya bagikan. Ayat yang paling berkesan adalah ayat 21 yang berbunyi, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat ini sangat berkesan karena mengingatkan saya akan risiko yang harus diterima sebagai pengikut Kristus. Ayat ini juga mengingatkan saya terhadap kata-kata orang tua yang mengatakan bahwa semakin tinggi sebuah pohon akan mengalami tiupan angin yang semakin kencang, sehingga bisa mematahkan cabangnya dan rantingnya, bahkan dengan akarnya sekalipun. Hal inilah yang pernah saya alami dalam menjalankan tugas sebagai pengurus gereja. Saat itu, saya memasuki periodisasi ketiga sebagai pengurus di stasi kami. Suatu kali, ketika saya sedang makan siang, ada 3 orang datang ke rumah kita. Ketika saya menemui mereka, saya mencium bau minuman keras. Tiba-tiba satu orang bertanya, "Kamu orang Pasar 10?" Saya jawab, "Tidak Pak, saya orang Kabanjahe." Katanya lagi, "Saya sering lihat kamu ke Pasar 10. Saya jawab, "Iya Pak, setiap minggu saya ke rumah Kinangku karena persiapan peresmian gereja dan perayaan sakramen Krisma." "Minggu lalu kamu di pajak Pasar 10 juga kan?" katanya. "Iya Pak, ada orang tua umat kita yang meninggal. Saya ke sana untuk melayani."
Saya sangat heran dan penasaran dengan pertanyaan tersebut. Lalu kami terdiam beberapa saat. Tiba-tiba salah satu dari mereka marah-marah, katanya, "Nama kamu pemancar ginting kan? Kamu pengurus gereja Katolik?" Sebelum saya jawab, ia lalu mengajak kawannya pulang dan mengatakan kalau orang seperti ini yang mau kita urus, kapanpun bisa kita habisi. Dan ia juga berkata, "Udah bang, amanlah." Dan melemparkan uang 3 juta ke atas meja dan berkata, "Ada orang yang menyuruh kami untuk menghabisi kamu. Tapi apa yang disampaikannya tentang kamu sangat berbeda. Kami sudah terima DP 3 juta bang," katanya. Mendengar semua itu, saya bingung, tak dapat bicara apa-apa sampai mereka pergi keluar dari rumah saya. Pengalaman ini membuat saya takut, putus asa, dan berniat meninggalkan gereja, bahkan ingin pindah agama. Dalam situasi hati yang sangat kecewa, saya dan istri pergi menemui seorang pastor, yaitu Pastor John Paul Tarigan. Di hadapan pastor saya menangis dan mohon doa agar saya bisa tenang dan menceritakan semua pengalaman saya dan rencana saya untuk pindah agama. Dengan penuh kasih, pastor itu membimbing saya dan berkata, "Kamu tahu siapa yang mereka hancurkan? Bukan kamu, tapi gereja kita. Terserah kamu. Kalau kamu mencintai gereja, jalani saja dan percaya kamu pasti aman, karena Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya hancur. Tetapi kalau kamu mau melihat gereja kita hancur, silakan tinggalkan gereja ini. Inilah salibmu dan kamu pasti mampu memikulnya. Maka berdoalah, mintalah kekuatan dari Tuhan," katanya. Karena cinta terhadap gereja, saya berusaha kuat dan yakin Tuhan pasti menolong saya. Maka jangan takut dibenci karena melayani Tuhan, tetaplah percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari permenungan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni pertama, berani menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup. Kedua, jangan takut dibenci karena melakukan kebaikan dan melayani Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Demikianlah pesan atas bacaan yang bisa kami petik. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkannya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena lewat sabdamu yang kami renungkan, kami semakin diyakinkan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sering kami enggan untuk berbuat baik dan melayani Engkau karena takut dibenci dan difitnah orang lain. Lewat sabdamu hari ini, kami semakin meyakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau telah menerima penghinaan lebih dari yang kami terima, karena Engkau mengasihi kami. Maka lewat sabdamu ini, bantu kami agar kami berani untuk dibenci karena kami mencintai Engkau. Bantu kami agar kami mampu mewujudkan sabdamu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita selalu.
Salam dari kami.